para alim ulama, para imam, ustaz-ustaz, tengku-tengku, guru-guru kami, para orang tua kami, serta seluruh sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Alhamdulillah, Allah masih berkenankan kita dengan taufiknya sehingga kita dapat menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk menjalankan tugas utama kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap agar setiap amal-amal ketaatan yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat betul-betul nikmat orang yang ketika usahanya betul-betul diridhoi. Kita bekerja, siang malam kita bekerja untuk menafkahi keluarga. Ketika malam kita pulang kembali kepada keluarga, bawa pulang oleh-oleh sedikit. Kita bawa pulang martabak misalnya. Ketika kita dapati membuka pintu rumah disambut oleh keluarga, anak pun gembira, istri pun berterima kasih, capek yang kita rasakan hilang. Kenapa? Usaha kita, jerih payah kita diapresiasi, betul-betul dihargai. Yang mana penghargaan tersebut membuat semua kelelahan kita itu hilang. Begitu juga orang-orang yang beriman. Mereka yang berusaha di dunia menjalankan ketaatan sebagaimana disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Wujuhu yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah. Nanti di hari kiamat ada orang-orang yang wajah-wajahnya berseri-seri, wajahnya gembira. Kenapa mereka bergembira? Lisa'yiha radiyah, karena usahanya ketika di dunia diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Perginya dia ketika pagi hari subuh, melangkah kakinya ke rumah Allah, diridhoi oleh Allah. Iktikaf dia di rumah Allah, diridhoi oleh Allah. Menunaikan perintah Allah, diridhoi oleh Allah. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nikmat besar yang dirasakan oleh seorang hamba melainkan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang-orang yang di akhirat nanti yang setelah berusaha di dunia, capek-capek di dunia, tapi di akhirat bukan malah beristirahat, tapi malah mendapatkan azab lebih capek lagi di akhirat. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Mereka yang wajah-wajahnya tertunduk, terhina, merasa malu betul. Kenapa sebabnya? Amilatun nasibah. Di dunia mereka beramal, di dunia mereka bekerja, di dunia mereka berusaha, nasibah. Tapi capek di akhirat harus menghadapi siksa. Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika membuka kota Syam, mendapati ada seorang rahib, seorang pendeta yang sudah tua, yang sudah lemah badannya. Ketika melihat pendeta tersebut, membuat Umar bin Khattab radhiyallahu an menangis. Ditanya oleh sahabat-sahabat Umar, "Ma abkaka ya Umar?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Umar? Apa jawaban Umar? Ini orang capek di dunia. Dia tidak mau menikah karena jadi pendeta. Dia tidak mau memakan makanan nikmat, tidak makan daging, tidak makan perkara-perkara yang nikmat untuk menjaga syahwat dan nafsu. Dia menghabiskan umurnya untuk berkhidmat kepada orang-orang. Dia betul-betul uzlah, meninggalkan kenikmatan dunia untuk menjadi pendeta. Capek di dunia. Tapi di akhirat apakah dia mendapatkan kebaikan? Tidak mendapatkan kebaikan. Nasibah, capek di dunia, lebih capek lagi di akhirat. Maka orang-orang yang sudah berusaha di dunia, capek di dunia sebentar kalau mereka beriman. 60-70 tahun capeknya. Tapi diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha.
dengan kenikmatan yang kekal yang Allah berikan kepada orang-orang yang usahanya tersebut diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita berharap agar semua jerih payah kita di dunia, agar semua usaha kita di dunia, agar semua pekerjaan kita di dunia diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini, membawa kita umatnya menuju keselamatan dunia dan akhirat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini marilah sama-sama kita melihat sebuah hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat beliau yang bernama Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, yang kita kenal dengan namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah pernah meriwayatkan sebuah hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana sebenarnya hakikat kehidupan manusia di atas dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah." Bala, ujian, kesulitan, masalah senantiasa didapat oleh semua orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Fi nafsihi, baik permasalahan tersebut pada dirinya, wa waladihi, ataupun pada anaknya, wa malihi, ataupun pada hartanya, kecuali semua ujian-ujian tersebut hatta yalqallaha ta'ala ma alaihi khati'ah. Fungsi daripada ujian-ujian tersebut, musibah-musibah tersebut adalah membersihkan orang-orang itu dari segala dosa-dosa kecil yang pernah dilakukannya, sehingga nantinya dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa sedikit pun dosa-dosa. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ujian yang senantiasa didapat oleh seluruh manusia. Tidak ada manusia yang hidup yang enggak punya masalah, tidak ada. Hidup di dunia adalah daru betila, yaitu tempat untuk kita diuji, tempat berbagai macam permasalahan ada, itulah dunia. Tidak ada seorang pun manusia yang lahir ke atas dunia kecuali mereka membawa masalahnya masing-masing. Anak kecil punya masalah, pingin cepat besar supaya hilang masalah. Lihat orang besar punya HP, pingin cepat besar. Lihat orang besar bisa bawa motor, pingin cepat besar. Dikiranya dengan menjadi besar masalahnya hilang, padahal ketika besar makin banyak masalah. Udah beranjak remaja, udah dewasa, belum menikah masalah. Sesudah menikah banyak betul masalah. Sudah menikah belum punya anak masalah. Punya banyak anak masalah juga. Udah menikah belum punya rumah masalah. Punya rumah sendiri pun masalah. Tinggal di desa masalah, pingin pindah ke kota. Padahal di kota, orang kota pingin pindah ke desa supaya hilang masalah. Tinggal di gubuk punya masalah, di istana pun banyak masalah. Ini yang dengar banyak masalah, yang khutbah pun banyak masalah. Semua daripada kita itu tidak luput daripada yang namanya ujian dan masalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menegaskan di dalam Al-Qur'an, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan menguji kalian semuanya, kata Allah, بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, dengan sedikit kekhawatiran, وَالْجُوعِ, dengan kelaparan, وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Yang mana fungsi daripada ujian ini semuanya untuk apa? Wabasyiris sabirin, untuk memberikan kabar gembira kepada mereka yang bersabar.
Bahkan orang yang beriman, tidak ada orang beriman yang tidak punya masalah. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira setelah dia diciptakan, dia akan ditinggalkan begitu saja setelah mengucapkan aku beriman kepada Allah tanpa ujian? Walaqad fatanna, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Maka tidak ada manusia yang hidup di atas dunia ini yang nggak punya masalah. Semua daripada kita punya masalahnya masing-masing. Tujuan daripada masalah tersebut bagaimana? Agar kita bisa bersabar. Dan nikmat besar yang Allah berikan kepada orang beriman. Rasulullah menyebutkan, ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib urusan yang dilalui oleh orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusan orang beriman itu mengandung kebaikan. Tidak ada satupun perkara yang dilalui oleh orang beriman melainkan di dalamnya ada banyak kebaikan. In asabathu sarra, orang beriman ketika mendapatkan nikmat, apa yang dilakukan oleh orang beriman? Syakar, dia bersyukur, fakana khairun lah, dan itu merupakan kebaikan bagi orang beriman tersebut. Wa in asabathu dharra, kalau orang beriman ini mendapatkan mudarat, mendapatkan musibah, apa yang dilakukan oleh orang beriman? Sabar, dia akan bersabar. Fakana khairul lah, dan itu pun merupakan kebaikan bagi dirinya. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah menegaskan, ma yusibul mu'min, tidak ada satupun perkara yang menimpa orang beriman daripada musibah-musibah. Min wasabin wala nasab, wala hammin wala ghammin, hatta syaukah yushakuha, illa kufira biha sayyi'atuh. Tidak ada satupun hal yang menimpa orang beriman dari rasa sakit, rasa capek, rasa penat, rasa lelah, rasa khawatir, gelisah, kecuali semua perasaan-perasaan ini adalah penggugur daripada dosa-dosa yang pernah dilakukan. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi harus kita ingat bahwasanya Allah berikan musibah, ujian kepada seseorang bukan berarti Allah benci kepada orang tersebut. Karena salah satu tanda cinta daripada Allah, annallah idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau cinta seorang hamba, maka Allah akan uji hamba tersebut dengan berbagai macam ujian. Makanya baginda Rasulullah ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nas asyaddu bala'an." Wahai Rasulullah, orang mana, manusia mana yang paling berat ujiannya ya wahai Rasulullah? Siapa jawaban Rasulullah? Al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah mereka para nabi dan orang-orang yang memiliki tugas sebagaimana para nabi. Kita lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada musibah yang didapat oleh manusia kecuali musibah Rasulullah lebih besar. Kita meninggal anak 1, Rasulullah meninggal anak ketika beliau hidup 6. Kita meninggal istri, Rasulullah meninggal juga istri beliau. Rasulullah hilang hartanya semuanya karena diusir dari Mekah, harus pindah ke Madinah, nggak bawa apa-apa. Rasulullah kalau sakit, bagaimana sakit? Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika beliau demam. Rasulullah ketika demam didapati oleh Abdullah bin Mas'ud, khadim beliau yang berkhidmah kepada beliau, dipegang kepala baginda Rasulullah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Innaka tuqa ya Rasulullah, engkau demam wahai Rasulullah. Engkau demam beliau baginda Rasulullah 2 kali lipat demamnya manusia biasa. Abdullah bin Mas'ud bertanya, apakah itu berarti engkau mendapatkan 2 kali lipat pahala orang sakit biasa? Apa jawaban Rasulullah? Ya betul, ini untuk 2 kali lipat. Maka jemaah dirahmati Allah, tidak ada musibah yang kita dapatkan melainkan baginda Rasulullah itu lebih besar musibahnya. Musibah kita masih kecil dibandingkan musibah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu berarti Allah benci kepada Rasulullah? Bukan. Tanda cinta Allah kepada seorang hamba, ibtalahum, Allah uji hamba tersebut dengan bala ataupun ujian. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, fayubtala rajul ala hasabi dinihi. Setiap orang akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. In kana fi dinihi sulban,
Kalau agamanya kuat, agamanya kokoh, agamanya betul-betul kuat, ishtadda bala'u, maka ujiannya makin berat. Wa in kana fi dinihi riqqah, kalau agamanya rapuh, agamanya lemah, agamanya tipis, betul ya ala hasabi dinihi, tetap diuji oleh Allah, tapi sesuai dengan kadar agamanya tersebut. Fama yabrahul bala' bil 'abdi, tidaklah ada ujian yang menimpa seorang hamba hatta yatrukahu yamshi 'alal ard ma 'alaihi khati'ah, kecuali fungsi daripada musibah tersebut adalah menjadikan hamba-hamba tersebut berjalan di atas dunia ini tanpa membawa kesalahan-kesalahan, karena digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dirahmati Allah, jangan kita kira kita saja yang paling banyak masalahnya. Allah menciptakan kehidupan dan kematian sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Huwallazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan dan kematian ini untuk melihat siapa yang terbaik amalannya. Kalau kita merasa kita paling berat masalahnya, maka yakinlah, ketahuilah, di seluruh dunia ini banyak orang yang dapat masalah bahkan lebih besar daripada kita. Tujuannya yaitu apa? Untuk menguji orang-orang yang dapat masalah tersebut, siapa yang terbaik amalannya. Orang yang sakit, bukan kita saja yang diberikan sakit oleh Allah. Ribuan, jutaan orang diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk mengecek siapa di antara orang-orang sakit tersebut yang paling baik amalannya. Yang diberikan kekayaan pun bukan kita saja. Banyak orang yang diberikan kekayaan oleh Allah. Tujuannya untuk mengecek, melihat siapa di antara orang-orang kaya tersebut yang paling baik amalannya. Yang diberikan jabatan pun oleh Allah bukan 1-2 orang. Banyak orang yang diberikan jabatan, tapi Allah ingin lihat siapa di antara orang-orang yang diberikan jabatan tersebut yang terbaik amalannya. Maka jemaah dirahmati Allah, dunia ini adalah tempat ujian. Dan harus kita ingat bahwasanya Allah menguji kita dengan ujian-ujian bukan untuk menzalimi kita. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Allah sendiri yang tegaskan di dalam Al-Quran, innallaha la yazlimun nasa syai'a. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada manusia. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah tidak pernah menginginkan kezaliman di atas alam ini, tidak pernah. Dan semua yang diberikan Allah ini adalah yang terbaik yang kita dapatkan. Dulu ada seseorang penduduk kampung, penduduk desa, yang mengadukan kepada seorang mufti di desanya tersebut tentang banyaknya masalah yang dihadapinya. Bahkan dia pingin minta izin untuk bunuh diri. Nggak sanggup lagi untuk memikul beban hidup yang luar biasa berat. Maka dia datang kepada mufti, kemudian bertanya kepada mufti ini, saya banyak betul masalah, nggak sanggup saya pikirkan lagi bagaimana masalah ini. Apa boleh saya bunuh diri? Nggak sanggup lagi saya. Apa kata mufti tersebut? Tunggu dulu, tunggu dulu. Kemudian ditanya, apa masalahnya? Banyak betul masalah saya. Akhirnya, kalau kamu mau bunuh diri, tunggu dulu. Maka ketika itu apa yang dilakukan oleh mufti ini? Dikumpulkanlah penduduk kampung tersebut. Kemudian mufti itu berkata kepada penduduk kampung, ada kawan kita punya masalah. Masalahnya berat. Kita diminta untuk menyelesaikan masalahnya. Orang-orang kampung pun protes. Kita saja banyak masalah, suruh selesaikan masalah orang. Apa kata mufti ini? Enggak, saya tidak memerintahkan kalian untuk secara langsung menyelesaikan masalah dia, tapi saya minta kepada kalian tulis di kertas semua masalah-masalah kalian. Maka orang-orang kampung pun menulis semua masalah-masalahnya. Kemudian dikumpulkan kepada mufti tadi sehingga terkumpul seperti buku besar. Maka apa yang dilakukan oleh mufti ini? Dipanggillah orang yang tadi merasa paling banyak masalahnya. Dipanggil orang tersebut, kemudian diberikanlah semua catatan masalah orang-orang yang ada di kampung, diberikan. Ketika diberikan, dia baca satu persatu. Ketika dia baca satu persatu, apa katanya? Wahai mufti, saya nggak mau masalah orang lain, saya mau masalah diri saya sendiri saja. Rupanya orang lain lebih banyak masalahnya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Lau kushifal ghita", kalau dihilangkan hijab antara takdir yang Allah berikan kepada kita dengan kita sendiri, dengan kemauan kita,
lakhtaran nas ma quddir. Maka setiap manusia akan memilih apa yang ditakdirkan oleh Allah, bukan untuk menjadi orang lain. Kalau hijab tersebut dibuka oleh Allah, Allah berikan kita, Allah takdirkan kita jadi petani. Allah takdirkan kita bukan jadi pejabat. Allah takdirkan kita lahir dari rahim orang yang fakir. Allah jadikan kita, takdirkan kita sebagai orang yang sakit, seumur hidup sakitnya. Maka kalau dibuka hijab antara apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang dilakukan oleh manusia, lakhtaran nas ma quddir. Maka manusia akan memilih apa yang ditakdirkan oleh Allah, karena tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah adalah kebaikan. Allah yang mengatakan sendiri di dalam Al-Quran, faqadarna, kamilah yang menentukan takdir-takdir, fani'mal qadirun, dan kamilah sebaik-baik yang mengatur takdir kepada manusia. Bahkan kalau seandainya manusia ini diwakilkan takdirnya sendiri kepada masing-masing, apa yang akan terjadi? Rusak dunia ini. Makanya salah satu doa baginda Rasulullah yaitu apa? Wala takilna ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, jangan engkau wakilkan kepada saya semua urusan-urusan saya, tanpa memperhatikan sedikit pun. Saya enggak mampu ya Allah. Ini doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permasalahan sudah pasti. Tapi Allah ingin uji kita daripada masalah-masalah tersebut. Mana yang terbaik amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sebutkan tadi, bukan berarti Allah memberikan masalah kepada seseorang berarti Allah benci kepada seseorang, bukan. Kadang-kadang Allah berikan masalah tersebut kepada seseorang supaya dia kembali kepada jalan yang Allah ridhoi. Ketika orang punya banyak nikmat, biasanya lupa untuk sujud kepada Allah. Ketika orang dibukakan pintu kenikmatan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang lupa memanggil nama Allah. Dan itu kadang-kadang Allah berikan kepada orang-orang yang mana Allah tidak sudi namanya dipanggil oleh orang tersebut, sehingga diberikan kenikmatan dunia supaya lupa memanggil nama Allah, karena Allah nggak mau namanya disebut oleh orang tersebut. Dan Allah berikan musibah kepada orang-orang karena Allah cinta kepada orang tersebut, agar orang tersebut senantiasa menyebut-nyebut dengan lisannya nama Allah Subhanahu wa taala. Kita biasanya ketika dapat masalah, apa yang kita lakukan? Yaitu berdoa kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa idza massal insana dur, manusia ini ketika dapat masalah, dapat musibah, dapat ujian, apa yang dilakukan? Da'ana, dia akan berdoa kepada kami, dia akan memohon kepada kami, dia akan meminta kepada kami, dia akan panggil-panggil kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia memanggil kami? Kalau musibahnya makin besar, Allah sebutkan li janbihi au qa'idan au qa'iman. Dia akan panggil kami dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, bahkan dalam keadaan berdiri pun dia senantiasa memanggil-manggil kami. Kenapa? Karena lagi banyak masalah. Falamma kasyafna anhu durrah, ketika masalah tersebut dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Marra, kembali seperti biasa, lupa lagi kepada Allah. Ka'allam yad'una ila durrin massah, seakan-akan dia tidak pernah mendapatkan musibah yang gara-gara musibah tersebut siang malam dia panggil Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah dirahmati Allah, ada di zaman Rasulullah seorang perempuan yang masuk surga gara-gara sabar, ridha dengan ketentuan Allah. Kita dihadapkan di hadapan musibah atau ujian, itu kita bisa menjadi atau memilih satu daripada dua jalan. Yang pertama, kalau kita berkeluh kesah, takdir tetap jalan, tapi kita dapat dosa. Tapi kalau kita bersabar, takdir tetap terjadi juga, tapi kita dapat pahala. Pilih mana di antara dua ini. Berkeluh kesah tidak merubah takdir, tetap takdir Allah jalan, tapi kita dapat keburukan. Kenapa? Karena kita tidak ridho dengan takdir yang Allah berikan. Tapi orang yang bersabar bagaimana? Takdir tetap jalan, tapi dia mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Zaman Rasulullah ada seorang perempuan. Ketika hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ketika berjalan dengan muridnya Atha bin Abi Rabah, Abdullah bin Abbas berkata kepada Atha, "Ya Atha, ala urika imra'ah min ahlil jannah?"
Wahai Atha, maukah aku perlihatkan kepadamu seorang perempuan ahli surga? Atha terkejut. Ada ahli surga tapi masih di dunia. Udah disebut dia ahli surga tapi masih berjalan di dunia. Maukah engkau aku beritahukan seorang perempuan yang merupakan ahli surga? Atha bin Abi Rabbah pun seorang tabi'in itu terkejut, kemudian mengatakan, bala, saya mau lihat mana yang dikatakan ahli surga. Apa kata Abdullah bin Abbas? Hadhihi imra'atun sauda. Itu perempuan yang hitam tuh. Itu ahli surga. Atha terheran, kenapa dia sudah dikatakan ahli surga sedangkan dia masih di dunia? Maka Abdullah bin Abbas pun menceritakan tentang kisah perempuan tersebut ketika pernah berjumpa dengan Rasulullah. Abdullah bin Abbas jauh beda umur dengan Rasulullah. Rasulullah hijrah ke Madinah, umur Rasulullah 53 tahun, Abdullah bin Abbas baru 3 tahun. Meninggal Rasulullah, Abdullah bin Abbas umurnya baru 13 tahun. Hidup panjang setelah baginda Rasulullah dan ketemu dengan para tabi'in, dan di antara tabi'in tersebut adalah Atha bin Abi Rabbah. Ketika itu Abdullah bin Abbas bercerita tentang kisah perempuan tersebut ketika bertemu dengan Rasulullah. Perempuan ini datang kepada Rasulullah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inni usra. Wahai Rasulullah, saya usra. Apa ini usra? Yaitu penyakit serak, penyakit epilepsi. Tidak punya kemampuan bagi akal, bagi kepala, bagi otak untuk mengontrol tubuh. Kadang-kadang loncat, kadang-kadang sudah kejang-kejang. Epilepsi, nggak ada obatnya, sampai sekarang nggak ada obatnya, apalagi didapat oleh seorang perempuan. Maka perempuan ini datang kepada Rasulullah, kemudian mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya sakit wahai Rasul. Sakitnya sakit ayan, epilepsi kalau bahasa kedokterannya. Ud'uni, wahai Rasulullah, tolong doakan saya agar Allah menyembuhkan saya. Kita kalau ada Rasulullah hadir di tempat kita, semua masalah kita adukan kepada Rasulullah. Kita sakit, kita datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sakit wahai Rasulullah, doakan saya. Kalau kita nggak punya harta, kita datang kepada Rasulullah, Rasulullah, saya fakir wahai Rasulullah. Kalau semua hal kita laporkan kepada Rasulullah, perempuan ini datang kepada Rasulullah, bilang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya sakit wahai Rasulullah. Nggak ada obatnya sakit tersebut. Malu sakit tersebut kalau ada di masyarakat. Lagi jalan-jalan, tiba-tiba udah loncat sendiri. Lagi jalan-jalan sudah terkapar, seperti ikan keluar daripada air. Itu sakit epilepsi. Maka perempuan ini minta kepada Rasulullah agar didoakan agar sembuh daripada penyakitnya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menawarkan kepada perempuan ini 2 tawaran. In syi'ti sabirt. Kalau kamu mau, kamu bersabar, maka ganjaranmu adalah surga. Tapi kalau kamu mau, saya akan berdoa kepada Allah agar penyakitmu hilang. Kira-kira kalau kita yang sakit, kita pilih yang mana? Kita biasanya pilih yang kedua. Nggak sanggup kita bersabar dengan penyakit yang seumur hidup kita nggak pernah bisa mengontrol, menahan diri kita untuk berbuat sesuatu. Ini penyakit epilepsi. Maka perempuannya apa yang dilakukan? Bal asbir ya Rasulullah, saya pilih sabar wahai Rasulullah. Rupanya nggak singkat waktunya, panjang dia hidup. Dan harus betul-betul bersabar dengan segala macam hal yang dihadapinya daripada penyakit tersebut. Tapi perempuan ini meminta kepada Rasulullah, tapi wahai Rasulullah, walaupun saya pilih bersabar, tolong doakan saya. Doakan untuk apa? Doakan agar kalau penyakit tersebut kambuh, aurat saya tidak kelihatan. Bayangkan perempuan ini, yang paling diperhatikan aurat supaya tidak kelihatan. Penyakit Allah yang kasih, tapi aurat kewajiban kita untuk menutup. Padahal kalau sakit dia nggak sadar, kemudian tiba-tiba lompat sendiri, kejang-kejang sendiri, auratnya kelihatan kan nggak dihisap. Karena memang bukan kemampuan dia, tapi dia betul-betul malu di hadapan Allah. Wahai Rasulullah, tolong doakan saya kalau penyakit tersebut kambuh, aurat saya tidak kelihatan. Maka Rasulullah mendoakan kemudian mengatakan kepada para sahabat, itu ahli surga. Rupanya betul, hidup panjang dan dia bersabar dengan penyakit tersebut. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun hal yang Allah berikan kepada kita di atas dunia ini melainkan itu adalah kebaikan. Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, "Ma tara fi khalqir rahman min tafawut."
Tidak akan pernah kalian dapati dari apa-apa yang diciptakan Allah, apa-apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang enggak adil, sesuatu yang tidak seimbang, sesuatu yang tidak pantas, tidak akan pernah kalian dapatkan. Kalau kalian lihat Allah tidak adil memberikan sesuatu kepada manusia, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Irji'il basar. Coba lihat lagi. Coba perhatikan lagi. Kalau kita lihat Allah enggak adil, maka lihat berkali-kali. Karratain dalam Al-Quran, berkali-kali, yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Maka pandangan yang kalian menganggap Allah itu tidak adil, maka akan berubah, dan itu merupakan pandangan yang sulit. Ibarat seorang anak, kalau kita punya anak umur 2 tahun main silet, main pisau, walaupun dia senang ketika main benda tajam itu, kita orang tuanya kita ambil secara paksa walaupun anak harus nangis. Dalam hati anak, ini orang tua nggak bisa lihat anak senang. Anak bermain masa ditahan-tahan. Tapi menurut pandangan orang tua yaitu apa? Itu membahayakan anak sehingga diambil secara paksa walaupun harus nangis. Begitu juga takdir yang Allah berikan kepada kita, kadang-kadang takdir tersebut kita anggap buruk. Kadang-kadang kita anggap Allah memperlakukan kita dengan perkara yang buruk, tapi hakikatnya Allah menginginkan kebaikan bagi hamba-hambanya. Bahkan jemaah dirahmati Allah, semua hal yang dirasakan oleh orang beriman itu semuanya penggugur dosa. Terakhir dalam surat An-Nazi'at Allah menyebutkan, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan hentakan yang keras, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Apa kata para ulama tafsir? Para ulama tafsir menyebutkan, yang dicabut nyawa dengan yang hentakan yang keras itu nyawanya orang-orang kafir. Yang dicabut nyawa dengan lemah lembut adalah nyawanya orang beriman. Kemudian Imam Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya, kalau kalian melihat ada orang-orang kafir, tapi ketika meninggalnya kok senyum, meninggalnya kok nikmat kali, maka apa kata beliau? Maka husnudzanlah kepada Allah bahwasanya Allah sedang memperlihatkan kepada kita sifat adilnya. Setiap kebaikan orang-orang yang tidak beriman, maka Allah balas karena Allah adil, tapi di dunia bukan di akhirat. Dan cara membalasnya bagaimana? Yaitu salah satunya yang paling besar ketika sakratul mautnya, seakan-akan secara zahir itu mudah, tapi hakikat kita tidak pernah tahu. Tapi kalau kalian melihat ada orang beriman sakratul mautnya berat, maka husnudzanlah kepada Allah. Allah ingin membalas semua keburukan-keburukan dia di dunia bukan di akhirat. Nah, ini kita enggak, kadang-kadang lihat orang kawan sakratul maut kuat, keras, kita bilang enggak bayar hutang saya kemarin. Kita bilang suuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Allah berikan itu semuanya karena Allah inginkan kebaikan daripada orang tersebut, sehingga di akhirat nanti tidak ada dosa-dosa yang perlu diganjar lagi. Kenapa? Karena sudah didapat ketika di dunia. Maka jemaah dirahmati Allah, bersabar. Modal utama orang beriman dalam menjalani kehidupan dunia ini. Karena memang dunia ini adalah tempat bersusah-susah. Dunia ini adalah tempat ujian. Kalau kalian cari, bahkan Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Hikamnya menyebutkan apa? La tastaghrib, jangan kalian merasa heran biwuqu'il aqdar, dengan terjadinya berbagai macam kesulitan di dunia, madum fi hadhid dar, selama kalian masih tahu kalian masih hidup di atas dunia. Kalau hidup di atas dunia banyak masalah, itulah ciri dunia yang membawa banyak permasalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama lakukan pada pagi hari ini membuka pintu-pintu kebaikan bagi kita di dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.